La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum subhanallah. Hanbali, Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, walaupun ada gurunya lagi yang bermadhab Syafi'i. Dan di riwayat Imam Bukhari juga menangi bertemu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Muslim madhabnya Syafi'i, semuanya ada madhabnya. Jadi dia ambil hadisnya nggak pakai madhabnya, seenaknya sendiri lah. Itu lagi populer sekarang. Gampang mensyirikan orang, tahlilan nggak boleh. Semua tahlilan sampai mengubur ari-ari semuanya ada di dalam Al-Quran, Nasul Quran wal Hadis. Allah yang ngomong ma farratna fil kitabi min syai', nggak ada yang ketinggalan. Jadi itu kalau ditanyain dalilnya apa, Al-Quran, nggak usah bingung, nggak usah takut. Dan mereka itu ngedonin Al-Quran, yang didonin orang yang nggak tahu. Akhirnya kayak seakan-akan kayak beneran begitu loh. Padahal kalau dicek ya udah terbatas semuanya. Lah ulama-ulama yang luber ilmunya nggak terbatas ya, dikit ini udah seperti itu, ini sudah full ilmunya, dia masih bermadhab. Sayyidina Imam Al-Ghazali bisa bikin madhab. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mujtahid mutlak, tapi ikut Sayyidina Al-Bukhari. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad madhab. Sahib Ar-Ratib itu kutubus sittah, apal arba' madhahib, apal semuanya. Dia pakai qaul sendiri ya sah ya. Kenapa? Biar jangan terpecah umat ini gara-gara pemahaman orang-orang yang kurang paham tentang agama. Niatnya maslahat. Tekon lebih 20 tahun, 20 tahun ini baru datang, 25 tahun ini udah ngocar-ngacir itu bid'ah ini. Ini dilakukan ratusan tahun di Indonesia. Pantasnya yang tahlilan itu nyembah berhala, yang tahlilan itu mahat patung, semuanya ada nasil Quran. Ini hadis Rasul, la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umatku bersepakat dalam kesesatan. Alhamdulillah kita ahlus sunnah wal jamaah sawadul a'zam ya, yaitu yang paling banyak. Seperti itu. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Semoga Allah menjaga tauhid kita ya, menjaga adab kita kepada Allah wa rasulih wa aslaf wa salihin wa auliya wal muqarrabin. Ada lagi yang ngatain tentang ma'rifah, thariqah, syariah, nggak ada agama kok dipotong-potong, ada kelas-kelasnya. Padahal kalau SD dari kelas 1 SD habis itu SMP SMA dia nggak ngomong ya. Ya kan? Tapi kali ini diomongin. Padahal semuanya tidak keluar daripada Al-Quranul Karim. Lah kalau sudah makrifat, itu cuma jalur. Ada di dalam Al-Quran. Tadi bayangin jalurnya Nabi Musa itu kurang apa? Kalimullah. Tadi dibacakan oleh Haji Ma'ruf tadi tentang Nabi Khidir ngasih tahu Nabi Musa dengan izin Allah. Nabi Musa itu makhluknya Allah yang paling mulia nomor 3. Dari awal diciptakannya makhluk sampai yaumil qiyamah itu nomor 3. Nomor 1 Rasulullah SAW. Nomor 2 Nabi Ibrahim. Nomor 3 Nabi Musa. Masih dituturi sama Nabi Khidir. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wali, bukan Nabi. Seperti itu. Dituturin. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bahkan Nabi Khidir ngomong itu nggak bakalan bisa ikut aneh di dalam surat Kahfi. Lah kalau Nabi Musa tawadhu dengan bawahannya, itu kan umatnya Nabi Musa. Jadi zamannya Nabi Musa jadi umatnya Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim ya umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Khidir ini. Zaman sekarang ya umatnya Nabi nurut Nabi Musa. Nah, kata sekelas anbiya mereka seperti itu. Nah, ini baru-baru datang mengatakan yang sudah dijalankan orang-orang soleh, bahkan mendapat predikat muqarrab, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya sholawat ya, banyaknya qiyamul lail,
banyaknya sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katain selawat nggak ada, selawat Fatih bid'ah. Tapi cukup kowe itu bid'ah nggak yang itu pakai? Enggak, ini nggak termasuk ibadah ini. Lah, pergi nggak termasuk ibadah gimana? Kalau ente sholat ya harus pakai pakaian dong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa semuanya ibadah. Kalau di usulul fikih nggak ada mubahat, nggak ada. Bahkan nggak ada. Ya wajib sunnah haram. Kalau ente mau nanya di usul fikih, kok ente bilang ini nggak masuk, ini nggak masuk. Yang kategori bid'ah semuanya. Rasul kan ngomongnya nggak bilang bab ibadah, kullu bid'atin dhalalah. Maksudnya di sini bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ada hubungannya itu bid'ah hasanah. Di antara imam madhab ini, Imam Syafi'i yang mengatakan madhab bid'ah hasanah. Itu dilakukan dari zaman Sayyidina Abu Bakar, sudah melakukan bid'ah yang tidak dilakukan Rasul. Ya, ngumpulin Quran dan lain sebagainya. Oh, itu Khulafaur Rasyidin ada di dalam ada di dalam hadis Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Oke. Lah terus yang memberi titik di dalam Al-Qur'an itu siapa? Kok ente bacanya Qur'an? Itu kan 60 tahun setelah Rasulullah. Berarti keluar daripada Khulafaur Rasyidin. Ayo. Kok ente baca Quran yang ada titiknya? 100 tahun kemudian dikasih harokat. Siapa itu? Ayo. Berarti zaman tabi'in, mungkin zaman tabi'in. 240 tahun tahun 240 Hijriyah baru itu ada tajwid. Ayo ente belajar tajwid. Rasul nggak ngajarin tajwid, sahabat nggak ngajarin, tabi'in nggak ngajarin, tabi'in nggak. Ayo. Jadi dia bid'ahin yang dia mau tok. Jadi pandangan mereka itu zuhud. Kayak syaitan persis. Paham nggak itu? Semoga Allah beri hidayah. Jadi kesetel sedikit, ya itu udah ada zaman Rasulullah SAW, sudah dikatakan Khawarij seperti itu, Khawarij modern. Yang Khawarij dulu itu yang nggak ikut Sayyidina Ali, yang nggak ikut Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, yang nggak ikut Sayyidina Ali dan nggak ikut Muawiyah, bunuh Sayyidina Ali, bunuh Muawiyah, bunuh Amr bin al-As. Yang masuk masjid waktu itu di dalamnya Muawiyah sakit, Sayyidina Amr bin al-As keluar kota, Sayyidina Ali yang di dalam masjid. Mereka Khawarij. Itu sudah dikatakan sama Rasulullah SAW, ngomong sama para sahabatnya, setelah ente ini nanti akan datang orang-orang yang lebih rajin sholatnya, lebih rajin puasanya, lebih kurus-kurus. Paham? Tapi jahat hatinya, kata Rasulullah SAW. Keluar iman yang ada di dalam hatinya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Lah ngafirin orang kan keluar imannya kan. Orang mengucap la ilaha illallah bilang kafir. Berarti kan man kafara mu'minan faqad kafar. Hati-hati mulut ini. Hah? Kemudian dia paling senang memerangi sesama orang yang beriman. Yuhibbun yuharibun ahlul iman wa yakrahun yuharibun ahlul authan. Dia demen banget ya kalau perang sama sesama Islam. Wah, Syiah, wah, Sufi, wah, dan lain sebagainya. Semuanya pokoknya diperangin. Tapi kalau suruh merangin Yahudi nggak pernah dengar kita ini. Mereka ke Israel nggak pernah. Perangnya suplak-kuplek Syria, Irak itu mereka itu orang-orang Khawarij yang gampang ngafirin orang. Wala yuharibuna ahlul authan. Hakata. Udah di. Ini saya ulang terus. Ini sebabnya kita biar selamat ya, biar paham. Mereka itu di mana tempat masuk ya. Danane ora putus. Bang, maka dari itu kita harus terus berdoa kepada Allah selamat daripada firqah dhalalah ya, aliran yang menyesatkan, dhal mudhil ya. Tempatnya di neraka kata Rasulullah SAW mereka ini. Bayangin orang apal Al-Quran jadi dutanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dialah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qiyamul Lail, puasa Senin Kemis, setiap hari saumud dahar, saum, dilewatin semua ibadah-ibadah. Pembunuh orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya.
Makanya Rasulullah mengatakan orang tersebut, tapi nggak disebut namanya sama Rasulullah SAW, ashkal akhirin man qatal ibn ammi, siapa yang membunuh sepupuku atau mantuku Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Lagi mana enggak celaka-celakanya orang. Kalau celakanya orang sebelum Rasulullah yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Kalau celakanya orang setelah Rasulullah, itu adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, Imam Ahlul Bait, di dalam hadis dikatakan sababul mu'min fasik wa qitaluhu kafir. Nah, gimana yang dibunuh bukan Habib lagi, imamnya para habaib, qul amirul mu'minin, nah, ada mukhallad, di neraka. Hakada. Seperti itu mereka, padahal apal Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan waktu membunuh mereka masih bawa ayat Al-Quran, masih membawakan ayat Al-Quran. Apa namanya ayatnya? Dalam Al-Quran, innallaha, bawa satu ayat Al-Quran dia waktu mau bacok Sayyidina Ali, memukul Sayyidina Ali. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Bayangin ini, saking mencongnya pemikirannya, saking busuknya hatinya, dia membunuh keluarga Nabi Muhammad, sahabat yang paling alim, yang jelas isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermunculan nih sekarang, modern ini bermunculan mulai generasi bin Maljam. Jadi dulu udah ada, ini datang lagi. Itu memang udah diisyarati nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tafsir Jalalain juga ada itu, disebut nama mereka. Nah, banyak sekarang ada tafsir Jalalain yang dihapus tuh. Ya, kita ada buktinya ya, tafsir Jalalain yang beli sekarang itu sudah banyak yang di apa namanya? Nah, dihapus terus diganti lagi cetakannya. Keterangannya apa namanya, Sayyidina Imam As-Suyuti sama Sayyidina Imam Al-Makhili dihapus sama dia, terus dirubah lagi. Zalim itu, kadzab, pembohong mereka. Sebab apa? Darah kita halal. Lah apalagi ngapus arti atau tafsir Al-Quran, darah kita halal di mereka. Kita baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, darah kita halal. Senang sama Rasul, darah kita halal. Selawat ya kita najis. Lebih baik zina katanya daripada maulid. Ini ajaran opo maneh iki. Dan itu rame. Catatannya gampang banget karena nggak dilakukan Rasul. Begitu mereka ke showroom, dia nggak banyak hadisnya, nggak pada dalilnya. Ya, begitu mereka belanja, rumahnya bagus, dia nggak ada dalilnya itu. Padahal nggak ada zaman Rasul kan. Tapi begitu masalah apa orang lain bid'ah. Seperti itu. Hati-hati, minta sama Allah Subhanahu wa taala biar selamat. Ya. Hakada orang-orang yang disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dia membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis mereka ini, ana al-lail wa ana an-nahar. Siang mereka baca Al-Qur'an, malam mereka baca Al-Qur'an. Tapi hasilnya apa kata Rasulullah? Wal Qur'an yal'an bihim. Qur'annya dia baca ngelanotok karo wong iku. Karena nggak adab dengan Al-Qur'an. Kadang dia nafsirin pakai akalnya sendiri. Allah duduk di aras, ngarsil lebih gede. Enggak di atas aras, ya kan kalau di itu berarti di tempat. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seenake dhewe pokoknya. Nah, kalau mereka itu manhaj salaf, manhaj yang paling hati-hati itu manhaj salaf. Paling hati-hati, nggak bakalan nyalahin orang. Mereka betul-betul mikirin diri sendiri dan keluarganya terus. Kalau itu di dalam apa namanya ranahnya, pengajiannya atau taklimnya, baru dia omongkan. Enggak, semua orang yang melakukan ini begini, orang yang melakukan ini begini. Imam berarti dia imam madhab. Imam madhab, kayak imam madhab. Mereka kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Terus kuitok hadis. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna semuanya udah agama ini. Hakadha.
Tapi mereka sendiri nggak melakukan kesempurnaan tersebut. Sempurna itu yang marjaknya kepada Al-Quran dan hadis. Maksudnya sempurna seperti itu, yang ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Tahlilan dibilang bid'ah, yasinan bid'ah, yasin katanya berulang kali. Kok menambahi ayat Al-Quran? Stres itu orang bilang nambahin ayat Al-Quran gimana? Jangan deh. Berapa ratus sahabat yang mengulang-ulang satu ayat, di antara Sayyidina Khalid bin Walid. Rasulullah sendiri mengulang-ulang ayat dalam hadis. Salaman Pak sebar sholat dibilang bid'ah. Tapi ini tolanan HP di ini ora bid'ah. Gak ada sih zaman Rasul. Moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahlilan itu ya, itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Manakiban ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Ayo biar dia pikir ini. Yang denger ini mikir dia tahlilan kok ono yang hadis kifri. Cuman beda cara melakukannya. Tahlilan itu kan halal, apa namanya tahlil itu artinya membaca Al-Quran. Nggak ngerti ilmu saraf, nggak ngerti ini, sudah buat ini nafsu. Tahlil mengucap la ilaha illallah. Berapa banyak itu hadis tentang kalimat la ilaha illallah. Mengirim doa kepada mayit mutlak diterima. Lah menghaji kan boleh. Lah kan di dalam haji kan ada sholatnya, ya kan? Dari sholat apa? Sholat itu seperti apa? Doa semua. Oh enggak beda, oh enggak beda. Kowe sing beda ke. Memang ente paling beda, spesial paling beda abad ini lagi populer. Nah, nanti akan binasa sendiri. Bagul ja'al haq wa zahaqal batil, ntar kalau yang hak datang yang batil binasa. Innal batila kana zahuqa. Sebenarnya yang batil itu lemah. Yo khotok. Hakadha. Semoga Allah menyelamatkan kita ya. Hakadha.